Saya pernah bincang-bincang dengan anak-anak muda itu seperti itu gampangnya. Tetapi ketika saya ajukan pertanyaan yang ketiga, siapa sesungguhnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian dia balik lagi kepada orang yang beriman lagi. Kok bisa muter-muter dong? Nggak ketemu titiknya dong kalau begitu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rasanya ada yang harus kita ingatkan kembali. Untuk mengingat kembali sesungguhnya siapa sih di antara kita-kita ini, siapa sih sesungguhnya yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini? Itu barang paling pokok loh. Hal-hal semacam ini sesuatu yang paling pokok. Siapa sesungguhnya yang diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Anak-anak muda biasanya jawabnya cerdas banget. Gampang dong Ustadz. Karena ayatnya juga bisa dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang yang diwajibkan puasa pasti adalah orang-orang yang beriman. Kalau sudah seperti itu, setuju deh. Saya katakan hal itu setuju. Karena memang ayatnya juga seperti itu. Hanya orang-orang beriman sajalah yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini. Permasalahannya yang menjadi kadang-kadang membingungkan kita ketika pertanyaan kedua nongol. Yang diwajibkan puasa itu oke, orang yang beriman. Orang yang beriman sesuai dengan ayat itu, gitu loh. Sesuai dengan ayat 183 surat Al-Baqarah itu, siapa sesungguhnya? Nah ini. Dan ini harus terjawab loh. Nah, kemudian akhirnya berpikir, gampang dong, orang yang beriman katanya. Kalau yang beriman yang kayak apa? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau kemudian pertanyaan, oke, saya setuju. Saya bilang, kalau yang namanya orang yang beriman itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan standar 183. Tetapi pertanyaan yang spesifik, yang taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan ayat ini, kira-kira siapa yuk? Siapa nih? Siapa sesungguhnya? Sahabat syarah yang dimuliakan Allah, saya pernah bincang-bincang dengan anak-anak muda itu seperti itu gampangnya. Tetapi ketika saya ajukan pertanyaan yang ketiga, siapa sesungguhnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian dia balik lagi kepada orang yang beriman lagi. Kok bisa muter-muter dong? Nggak ketemu titiknya dong kalau begitu gitu. Jadi kita harus sadar betul, harus tahu betul agar kita nanti pada gilirannya ibadah kita tidak sia-sia gitu. Ini loh gitu. Pentingnya mengetahui siapa sesungguhnya yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas lu, Rasulullah mengatakan rubba shaim hadduhu min syamihi al-atsu wal ju'. Beberapa orang itu ada yang puasanya itu cuman yang didapat cuman haus dan lapar doang. Hati-hati itu seperti itu. Jadi kalian untuk apa gitu? Puasa. Astagfirullah. Kenapa saya jadi dilarang puasa Pak katanya? Bukan masalah dilarang puasanya. Kalian saya tanya tadi, siapa sesungguhnya orang yang beriman itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian ketika ditanya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Orang yang beriman. Kenapa sih? Sementara kalau Anda sendiri tidak mengakui bahwa diri Anda orang yang beriman, kenapa untuk puasa gitu? Orang nggak puasa juga nggak apa-apa kok. Orang yang tidak beriman itu tidak puasa. Masalah? Nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau orang yang tidak beriman mah, nggak sholat nggak apa-apa gitu. Orang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, tetapi karena dia tidak beriman maka dia masukkan pasti neraka. Itu kan saya bilang, astagfirullah katanya. Tuh baru kan istighfar. Ayo deh bareng-bareng mengakui bahwa diri kita ini adalah orang yang beriman, sehingga kita adalah orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa ini. Itu tuh loh, manfaatnya gede loh mengakui diri orang yang beriman itu. Apa sih manfaatnya? Nggak pede gua katanya, masa gua mengaku orang yang beriman loh. Dipedein bahwa aku ini orang yang beriman, sehingga aku wajib melaksanakan puasa ini.
mudah-mudahan akhirnya ketika kita pede bahwa kita ini orang yang beriman, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Dan manfaat yang paling besar ketika kita mengakui bahwa diri kita orang yang beriman, ingat loh, ketika kita hendak berbuat maksiat kepada Allah, kita sadar, astagfirullahaladzim, aku sudah ngaku bahwa aku ini orang yang beriman loh. Rasanya orang yang beriman gak pantas loh maksiat kepada Allah. Wong Allah ciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya, kok jadi aku jadi maksiat kepada Allah sementara diriku mengatakan bahwa aku adalah orang yang beriman. Kan itu masalahnya. Nah ini, jadi mari bareng-bareng kita sadari betul bahwa akui diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman. Sehingga kemudian mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu menjadi orang yang beriman. Demikian sahabat Sarah yang dimuliakan Allah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.